Selamat sore Pak Dunia. Baik, kita akan mulai acara kita. Baik. Ya, perayaan Natal. Ya, Bimbing AE Jabar 5 hari Kamis 19 Januari 2023. Baik, hadirin kami undang bangkit berdiri. Kita angkat lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Para tamu undangan dan VIP dipersilakan untuk boleh maju. Satu Nusa Satu Bangsa. Hadirin, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Bye.
Kita pada beli lagi yuk, kita angkat nyanyi Mas at GDMI. Yuk kita hadirin kita undang bagi kembali lagi. Yes. Tertopong keselamatan mencarilah katakan Tuhan. Biar dia berikut, biar jalan berikut dan pantai pun menderu, kita tetap berdiri teguh bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan dapat keselamatan, karena Yesus yang sanggup memberikan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami. Ini misi kami, yes. Ini misi kami, yes. F G B M M A. Ini misi kami, ini misi kami, yes. Ini misi kami, yes. Ini misi yes, F, G, B, M, N, A. Kita bergandeng tangan. Kita bergandeng. Amin. Dari wajah yang Tuhan berkati. GDMI. Kita bergandeng tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa baik Kristus. Untuk nama Tuhan. Kita ulangi dari atas. Untuk nama Tuhan. Kita ulangi berjumpa pujian. Pujian tertopong keselamatan menjadilah salah satu. Dia jalan berliku, dia jalan berliku, badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan dapat keselamatan, karena Yesus yang sanggup memberikan. Karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Katakan ini misi kami, ini misi kami. Ini misi kami. Yes. Ini misi kami. Yes. F G B M F A. Ini misi kami, ini misi kami. Ini misi kami. Yes. Ini misi kami. Yes, F, G, B, M, N, A. Yo bergandeng tangan, yes. Mari bergandeng tangan dengan berisan iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Katakan ini misi kami, ini misi kami. Katakan.
mengucap syukur Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada sore hari yang cerah, sore hari yang indah ini, Tuhan sudah kumpulkan kami di tempat ini untuk jiwa kami boleh bersorak-sorai, roh kami boleh luar biasa berapi-api. Sekali lagi konfirmasi Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebaikan, lepas kebaikan yang boleh kami terima hari lepas hari. Dan kami tahu Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam setiap kami. Dan Tuhan mau pilih dan tetapkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang dikasihi. Untuk Tuhan boleh tetapkan kami, memakai kami sebagai alat-alatnya. Untuk di dalam marketplace ini menceritakan tentang kebaikan Tuhan, mewartakan tentang kabar sukacita itu sendiri. Biarlah nama Tuhan semata yang dipermuliakan. Kami mengucap syukur buat semuanya itu Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami merayakan Natal. Natal identik dengan kelahiran kembali Engkau di hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur yang tak henti yang kami berikan kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Bapa kami, gunung batu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami mengucap syukur sekali lagi. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
serta lebak akan ku tahu membesarkan namanya. Pantun, syair dan slogan akan ku cipta, akan ku buat jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan Tuhanku. Haleluya, ku kan memuji Tuhan, ku kan menyanyikan selamanya. Kendang, teracap atau gong serta lebak akan ku tahu
Saya akan memanggil yang terhormat untuk maju ke depan untuk menyalakan diri. Pertama-tama dengan hormat saya panggil Pak John Thompson sebagai pembicara. Panitia tolong. Selanjutnya memanggil Bapak Riki Karius selaku Regional Presiden Jabar 5. Berturut-turut Bapak Hendrik Enggetalo, anggota DPRD Kota Depok. Selanjutnya Ibu Rea Upara, anggota DPRD Kota Depok. Selanjutnya Bapak Pan Samosir, anggota DPRD Kota Depok. Lalu Bapak Abraham Setiabudi sebagai penasehat Natal. Selanjutnya Bapak Ronald Gelua sebagai Ketua Panitia Natal Jabar 5. Lalu Ibu Elizabeth Todi sebagai Ketua KPM Jabar 5. Selanjutnya Bapak Sanggam Suranjuta RT 1 Jabar 5. Lalu Bapak Joko Suwono RT 2 Jabar 5. Silakan. Selanjutnya Bapak Robi Zulkarnain RT 3 Jabar 5 atau yang wakilnya atau yang mewakili RT 3. Selanjutnya Bapak Sugito Stedi RT 4 Jabar 5. Selanjutnya Bapak Gita Ilbo RT 5 Jabar 5. Selanjutnya Bapak Willy Setiawan RT 6 Jabar 5 atau wakilnya mungkin ada Robi silakan. Kemudian Bapak Aryo Kresno sebagai Wakil Ketua Panitia. Silakan. Iya, silakan. Silakan Bapak Thompson, John Thompson, silakan mau menyalakan. Iya, boleh. Silakan. Bapak Riki Radius. Apinya ke belakang. Tahu ini tolong pagi-pagi, tolong bagi apinya ke belakang. Sementara yang lain tetap di depan. Tetap di depan, Pak. Yang lain tetap di depan. Ya.
Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Lampu boleh nyalakan, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Puji Tuhan. Amen. Be strong in the Lord. Ladies of the fellowship, be strong in the Lord. Yes. Oke, yang saya hormati Pak Hengki, Pak Samosir dan Ibu. Saya lupa tadi. Ya, salam hormat. Saya Coba Thompson Pasar Ibu. Diperkenankan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sebenarnya menggantikan Pak Yohanes Nayawan karena beliau jatuh di kolam ikan gitu ya, jadi kakinya terkilir. Dipercayakan kepada saya oleh panitia. Tuhan Yesus baik. Dan rekan saya sepelayanan Pak Riki Rikarius, salam kasih. Dan teman-teman semua sepelayanan di dalam wadah Full Gospel Businessman Fellowship International dan Ladies of the Fellowship yang saya kasihi. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus baik. Dia adalah Immanuel yang beserta dengan kita. Kalau tahun lalu kita disertai, apalagi tahun 2023 ini. Amin. Amin ya. Oke. Panitia memberikan tema Natal pada sore hari ini, malam hari ini, yaitu terang Kristus mempersatukan dan memperdamaikan. Kalau dari kalimatnya sedikit formal gitu ya, tapi biarlah sore hari ini kita akan sharingkan secara sederhana tapi serius. Maksudnya karena firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua, menusuk amat dalam, memisahkan antara tulang dan sumsum, jiwa dan roh, Bapak Ibu sekalian. Itulah firman Allah yang sesungguhnya. Maka kita menghormati, merayakannya atau memperingatinya supaya benar-benar kita diingatkan, Bapak Ibu, di reminder, mengucap syukur dalam segala perkara. Karena memang Dia yang memanggil kita, lalu memilih kita sampai saat ini. Sesungguh-sungguhnya adalah kasih karunia yang besar. Bagian kita adalah memahaminya, mengertinya, inline, kooperatif, Bapak Ibu sekalian, kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memerdekakan kita. Amin. Jadi coba kita lihat lebih jauh, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau Full Gospel itu selalu yel-yelnya adalah be strong in the Lord, saya selalu ingat firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, yang mengatakan bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan mereka akan bertindak. Amin. Jadi nggak bisa hanya yel-yel saja, tapi benar-benar kita paham kenapa kita kuat. Sebenarnya yang kuat itu, kekuatan itu bukan dari kita, karena kita sesungguh-sungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali kita ada tinggal bersama-sama dengan Dia, Bapak Ibu sekalian. Bahkan secara terbalik, firman Tuhan ada mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal aku. Ya. My people perish without vision, without ginosko. Ya. Binasa kita kalau kita tidak mengenal Dia, Bapak Ibu sekalian. Selain kuat, kalau kita mengenal Dia, secara terbalik kita akan binasa kalau tidak mengenal Dia, Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, di setiap kesempatan, apalagi seperti kesempatan pada malam hari ini, kita merayakan kelahiran Tuhan kita secara manusia. 2000 tahun yang lalu Dia lahir, tapi Allah kita itu adalah roh yang mau lahir di dalam
setiap kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mari lebih jauh Bapak Ibu sekalian masuk di dalam pengenalan akan Allah ini gitu. Nah, lalu kita bersyukur kita memiliki Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia ini mengambil rupa sebagai manusia, adalah wujud daripada dia memperkenalkan dirinya kepada kita umat manusia, apalagi khususnya kepada kita orang yang percaya kepada dia. Jadi kedatangannya 2000 tahun yang lalu kita rayakan ini adalah wujud supaya kita bisa mengenal dia. Karena dari sisi kita, dari sisi manusia, karena seluruh manusia telah jatuh di dalam dosa, nggak mungkin mengenal Allah. Nggak mungkin. Satu-satunya membuat kekristenan itu berbeda adalah yang turun ke bumi ini bukanlah surat, bukanlah buku, tapi yang turun ke bumi ini memperkenalkan dirinya, Bapak Ibu. Dia sendiri, anaknya. Dalam dia ambil rupa manusia supaya dia bisa berbicara kepada kita. Dia turunkan standarnya supaya kita bisa menjamah dia, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia mengambil rupa sebagai manusia, setelah dia mengatakan adalah lebih baik jika aku pergi, dalam arti sesungguh-sungguhnya dia memberikan penolong gitu ya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Dia tidak Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang ketiga, bukan berarti dia lebih rendah standarnya. Ya, ketiganya itu Esa, Bapak Ibu sekalian, satu. Jadi kalau dia beserta dengan kita selama-lamanya, yang disebut itulah yang disebut dengan penggenapan Immanuel, ya kan? Allah beserta dengan kita melalui Roh Kudusnya yang 24 jam, yang setiap saat bisa ada bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi sayangnya kita ini orang-orang percaya tidak melihatnya, ya kan? Makanya kita perlu reminder. Kalau malam hari ini hadir, itu tidak percuma, karena firman Tuhan diberitakan, ya gitu ya. Walaupun kita secara sederhana pada malam hari ini, tapi Tuhan sangat luar biasa bagi kita. Ya, syaratnya adalah sungguh hati, telinga yang mendengar, mata yang melihat apa yang dikatakan Roh kepada kita jemaat-jemaat ini. Amin. Wah, ini kok intronya udah panjang ya. Amin, Bapak Ibu. Oke ya. Ya, jadi kedatangannya yang kita rayakan ini adalah wujud daripada dia memperkenalkan siapa Allah itu. Ya kan? Jadi kita mempunyai kesempatan untuk bisa mengenal dia. Gitu ya. Dikatakan begini, Bapak Ibu. Ada dua ayat yang ketika dia datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu, tertulis itu di Alkitab kita, ada dua ayat menyangkut terang gitu ya. Karena kemarin saya diminta untuk menggantikan, saya langsung bertanya ya, apa yang harus diberitakan, ya kan? Ya connect lah ya, yaitu Yohanes 9 ayat 5 dan Matius 5 ayat 14. Saya baca saja supaya lebih cepat gitu ya. Yohanes 9 ayat 5, dalam rangka dia memperkenalkan dirinya, Bapak Ibu sekalian, selain dia berkata akulah jalan, kebenaran, dan hidup, akulah pintu, dan seterusnya, itu dalam rangka memperkenalkan siapa Allah itu sendiri ya. Nah, di Yohanes 9 ayat 5 ini terkait dengan tema kita. Dia berkata begini, Bapak Ibu, saya bacakan. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ingat ya, selama aku di dunia, dalam dia sebagai manusia ya di dunia, akulah terang dunia. Dan secara secara hebat dia mengatakan setelah perjalanan panjang kepada murid-muridnya, kepada orang percaya, dia berkatakan begini di dalam Matius 5 ayat 14. Dikatakan begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung
tidak mungkin tersembunyi. Oke? Jadi dua hal. Ya, dia terang dunia, kita tidak bisa memungkirinya. Tapi kalau dikatakan kamulah terang dunia, ini perlu apa ya? Kita simak lebih jauh, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya kan? Dengan kita tahu siapa kita, apakah benar kita terang dunia? Ini dia yang mau di-remind pada malam hari ini. Benarkah kita terang dunia? Sama seperti dia ketika dalam rupa manusia mengatakan, akulah terang dunia. Kapasitasnya itu sama, Bapak Ibu sekalian. Ini tantangan. Secara manusia itu mustahil, tapi kalau Tuhan mengatakannya, masakan enggak iya dan amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini iya dan amin. Itu dulu. Iya kan? Bahwa dikatakan you are the light of the world. Wah, ini harus kita jauh dalam secara punya waktu merenungkannya, menyimak dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian. Apakah saya benar the light of the world? Ya kan? Nah, tapi malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu menggarisbawahi dulu supaya bisa menangkap seluruh apa yang disampaikan ini. Saya tulis dengan how can that be? Bagaimana itu terjadi gitu ya? Iya dan amin di satu sisi, tapi kalau kita lihat diri kita, apa iya? Iya kan? Bagaimana itu terjadi? Karena seturut dengan kita menyimaknya, seturut dengan kita mempercayainya, seturut dengan kita mengertinya, Bapak Ibu, seturut dengan itu juga kita melakukannya. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya iman tanpa perbuatan itu bukan iman gitu ya. Tapi iman atau yang di dalamnya ada percaya, karena percaya adalah ingredients daripada iman gitu ya. Itu adalah pasti melakukan, Bapak Ibu. Saya banyak kan dipertentangkan sana sini kan tentang iman dan perbuatan dan seterusnya. Tapi saya katakan kalau kita memiliki iman yang benar, pasti kita melakukan automatically gitu. Karena itulah iman, dan iman ini adalah imannya anak Allah di ayat yang lain. Tapi bukan itu yang mau kita dalami, dengar pada malam hari ini. But how can that be? That we are the light of the world, Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika kita mengikuti Yesus, kita disebut murid, gitu ya. Murid, kita ini murid. Berarti murid itu belajar, ya kan? Jadi kekristenan itu adalah pelajaran, pengenalan yang saya sebut dengan bukan sekedar pengetahuan, tapi Tuhan itu menghendaki pengenalan yang tadi di intronya gitu ya, yang pengantarnya tadi. Tuhan itu menghendaki pengenalan lebih daripada korban bakaran dan korban sembelihan dan perpuluhan dan apapun. Tuhan mengingini pengenalan. Pengenalan ini dalam konteks kesatuan, ya kan? Dalam konteks relationship, dalam konteks fellowship, Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu ingin menyatu dengan kita supaya kita bisa melakukannya. Dia justru yang melakukannya di dalam kita dan melalui kita. Itu konsep surgawi, Bapak Ibu sekalian. Makanya Paulus katakan bahwa bukan kuat dan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Paulus katakan begini, hidupku itu bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu konsep surgawi yang Tuhan mau input di dalam kita. Saya ini sebagai seorang lawyer, Bapak Ibu, pengacara, nggak mudah. Tapi dikatakan you are the light of the world. Bagaimana? How that can be, Bapak Ibu sekalian? Di satu sisi saya mempercayai, saya mau mengimani bahwa saya terang dunia. Saya mau iya dan amin kepada firman Tuhan. Tapi hari-hari yang saya hadapi gimana? Ya kan? Bagaimana hidup kita ini? What's wrong? Gimana? Tapi kalau Bapak mengatakannya, oke, saya ambil, tapi saya mau mengerti lebih dalam, Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Karena apa? Karena memang dunia ini, Bapak Ibu, nggak usah prediksi ekonomi sekalipun, tertulis di dalam ditulis sebagai kesaksian atau peringatan untuk kita bahwa dunia dan segala isinya menuju kebinasaan. Nggak bisa enggak.
Ya, itu sudah pasti. Ya kan? Ya, kalau negara kita ini kita berdoa dan seterusnya dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, Bapak Ibu, itu hal lain gitu ya. Makanya kita untuk berdoa untuk bangsa ini, untuk negara ini, bersyafaat Bapak Ibu, supaya setidaknya orang percaya kita bisa dilepaskan daripada yang jahat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dunia ini menuju kebinasaan. Dalam arti dunia ini memang akan gelap Bapak Ibu sekalian. Dunia dalam arti bukan bumi ya. Dunia itu sistemnya gitu ya. Cara-cara pikirnya. Iya kan? Akan menuju kepada kebinasaan. Dia tidak sanggup kalau bukan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Maka supaya datang kerajaan Allah di muka bumi ini. Tapi sebelum itu terjadi lebih jauh, dunia ini menuju kebinasaan, dunia ini gelap. Katanya 2023 gelap. Kalau ada kata gelap, langsung ingat terang Bapak Ibu. Iya kan? Karena terang tidak akan ada kalau gelap tidak mengkontraskannya. Justru inilah yang menjadi kesempatan atau yang Tuhan mau kontraskan. Ketika ini kontras Bapak Ibu, dunia akan melihat bahwa Tuhan yang disembah, yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, yang memberi kekuatan, yang memberi kemampuan, yang memberi kesabaran, yang memberi penebusan. Bapak Ibu sekalian, itulah yang Tuhan mau kerjakan. Ini nggak teori Bapak Ibu, ini yang mau kita hidup. Makanya saya bilang, how can that be? Bagaimana itu bisa terjadi? Karena kuncinya adalah supaya kita mengertinya, inline Bapak Ibu, merenungkannya siang dan malam. Kita berada di tengah-tengah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga kita berbahagia Bapak Ibu. Dan The Full Gospel Businessman Fellowship International menjadi bagian tempat kita bertemu yang orang-orang yang merenungkannya firman Tuhan siang dan malam. Jadi ketika kita merenungkannya siang dan malam, itu seperti mengabsorb Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan kita gitu ya. Ya. Jadi, oke, 2023 gelap, tapi kita berbicara terang Bapak Ibu sekalian, ya kan? Di mana terangnya? Bukankah kita ini adalah terang dunia, ya kan? Jadi saya coba urut gitu ya, bertanya ini supaya nyampe pesan Tuhan ini. Pakailah ya Tuhan perkataan-perkataan, sambungan-sambungan supaya kita ini kan gini Bapak Ibu. Ya, kenapa Yesus datang ini ke bumi 2000 tahun yang lalu itu membawa Injil, berita Bapak Ibu sekalian, berita, dan berita itu adalah berita baik, ya, berita pemulihan, berita menyempurnakan Bapak Ibu, berita yang mengatakan bahwa yes kita ada di dunia ini, saya masih tinggal yang Bapak Ibu lihat, tapi ini adalah casing Bapak Ibu, yang saya lihat di depan ini sesungguhnya casing, tapi Bapak Ibu yang sesungguhnya itu yang sedang Tuhan itu yang Tuhan buat baru Bapak Ibu sekalian, dan seterusnya gitu ya, ya kan? Oke, saya mau bacakan kepada Bapak Ibu 2 Korintus 4 ayat 6. Kok nggak ada di sini ya? Saya baca aja deh. Ya, dikatakan begini, 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, 2, dari dalam gelap akan terbit terang. Oke, itu dulu ya. Gelap itu kita manusia ini gelap. Ya, dunia ini gelap. Secara mikrokosmosnya, kira-kira begitu ya. Kita ini satu dunia, kita ini satu dunia ketika kita belum mengenal Dia di dalam dosa, kita gelap Bapak Ibu. Tapi dari dalam gelap itu Tuhan mau terbitkan terang. Amin. Dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Garis bawahi terang ya. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari
pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kalau kita perhatikan kata demi kata dan kita didampingi oleh Roh Kudus yang mewahyukan tulisan-tulisan ini di Alkitab kita masing-masing, kalau hanya sekedar tertulis, kalau kita baca hanya sekedar research manusia kita tanpa pewahyunya, nggak bisa loh. Jadilah agama, jadilah kita jadilah doktrin sana sini dan seterusnya. Tapi Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, yang dia adalah guru yang sejati, disebut Parakletos. Dia adalah guru buat kita yang mengajar kita tentang segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Itu adalah wujud dari Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Bukan hanya sekedar 2000 tahun yang lalu sebagai manusia itu terbatas. Manusianya terbatas. Makanya dia bilang, adalah lebih berguna aku pergi. Karena kalau tidak demikian, dia pergi secara jasadnya, tapi dia datang dalam rohnya, Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus yang mengajar kita tentang segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah, sehingga kita mengenal. Umat yang mengenal Allahnya tetap kuat, dan mereka akan bertindak. Kita perlu take over, katakanlah, dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kerajaan Allah ini kita sudah doakan. Sudah 2000 tahun yang lalu kita mendoakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini, di bumi yang makro ini, seperti di sorga. 2000 tahun yang lalu, Pak Ibu, belum terekspos gitu, Bapak Ibu sekalian. Ini tanggung jawab kita, karena Bapak Ibu sekalian, terang itu masih redup-redup, Pak Ibu. Saya juga, ini tantangan, ini peringatan. Mari kita memperingati Natal ini dengan koreksi ini, sehingga kita memuliakan Dia di tempat yang tinggi, Bapak Ibu sekalian. Karena ketika Dia ditinggikan, Dia akan menarik banyak orang. Ini tanggung jawab kita. Titik. Pak, jangan keras-keras. Enggak, ini saya. Ini kita semua, Bapak Ibu. Ini tangisan kita. Ini pergumulan kita. Ini responsibility kita. Dan 22 sekolah di marketplace, di pasar gitu ya, mau cari banyak orang untuk bisa mendapatkan atau diterangi oleh cahaya yang diperlukan oleh semua orang ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi Dia yang membuat supaya kita beroleh terang dari pengetahuan. Pengetahuan di sini bahasa Indonesianya keliru, karena saya baca aslinya itu adalah berbicara pengenalan. Ginosko namanya, Pak. Ginosko itu diibaratkan seperti satunya kita suami istri, menyatunya kita, karena Tuhan itu menginginkan kesatuan, Pak. Persatuan, Pak. Kesatuan, oneness. Ya kan? Yang saya bilang tadi, yang Paulus bilang, hidupku itu bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristuslah hidup kita. Yang di dalam Yohanes katakan begini, Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima Dia, gitu ya. Jadi di dalam Dia ada terang, ya, dan terang itu adalah hidup manusia, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita beroleh terang, kita dapat iluminasi, kita berkata, Eureka, firman Tuhan tersingkap, ya kan? Yang tertulis itu bukan sekedar tertulis lagi di dalam kertas-kertas, Bapak Ibu sekalian. Sekarang firman itu ditulis di dalam roh batin kita. Ini kebenarannya, dan kebenaran ini mau diinput di dalam kita, Bapak Ibu sekalian. Apakah kita harus pergi ke gunung supaya meninggalkan semua, supaya kita enggak. Tidak, Bapak Ibu. Dia mau hidup di dalam kita, Dia mau hidup di sehari-hari kita. Dia tahu kita terbuat dari debu, tapi Dia mau
install firman itu di dalam kehidupan kita. Firman yang adalah Kristus sendiri. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu tinggal bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau ini kita simak menjadi murid. Murid itu di dalam Yesaya atau apa berkata, Tuhan memberikan kepadaku telinga seorang murid, lidah seorang murid. Jadi menyimak, Bapak Ibu sekalian, dengar-dengaran gitu ya. Kedua, ayat yang tadi, Bapak Ibu sekalian, menantang kita supaya apakah terang itu hidup di dalam kita gitu. Nah, tema malam hari ini adalah terang Kristus mempersatukan dan memperdamaikan. Mempersatukan apa? Lalu memperdamaikan apa? Apakah hanya sekedar kita satu bersama-sama, kita damai-damai? Enggak, itu adalah akibatnya, Bapak Ibu. Tapi intinya adalah Bapak Ibu sekalian, saya mau baca lagi di dalam 2 Korintus 4 ayat 6 berkata begini. Terang gitu ya. Sebelum lebih jauh, Lukas berkata begini, Lukas 11 ayat 33 berkata begini. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita atau terang lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Itu perumpamaan bukan tentang kita sebenarnya. Bukan pula ya. Maksudnya ini perumpamaan tentang Dia, Bapak Ibu sekalian. Kan tadi dikatakan bahwa Dialah yang memberi terang gitu ya. Sama dengan Yesus. Kita ini adalah pelita sesungguhnya. Kita kan dikatakan terang dunia gitu ya. Kita adalah terang dunia. Jadi kalau Yesus mengklik terang itu dalam kehidupan kita supaya menyala, ya, itu nggak mungkin ditaruh di bawah gantang, di bawah kolong meja, ya, di bawah telungkup. Tidak. Jadi kalau Dia yang memberikan terang, Dia juga yang menaruh kita di atas kaki Dian, Bapak Ibu. Iya kan? Bapak Ibu, kita harus menjadi saksi bagi dunia ini, menjadi saksi atas kehidupan firman itu sendiri. Ya kan? Saya juga melihat diri saya, karena saya seorang lawyer. Saksi itu kualifikasinya 3. Pertama, orang itu harus melihat sendiri kejadiannya. Yang kedua, orang itu harus mendengar sendiri apa yang terjadi directly terhadap case-nya gitu ya. Yang ketiga, orang itu mengalami sendiri. Kalau kualifikasi ini tidak ada kepada orang itu, dia nggak diterima di kasus di pengadilan. Sebenarnya itu diambil dari kesaksian di Alkitab ya. Kalau tanpa dua saksi dan seterusnya, ya kan? Jadi maksud saya adalah kita ini adalah saksi kalau kita melihat Tuhan sendiri, mendengar Tuhan sendiri, mengalami Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Dan percayalah, ini bukan kuat dan gagah kita, tidak. Yang saya bilang tadi, ayo kita kooperatif, menyimak, belajar, kita menjadi murid, Bapak Ibu sekalian. Kita mendengar terus firman Tuhan, dan firman Tuhan itu yang mengubahkan kita, ya kan? Jadi ada ayat juga yang mengatakan matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Itu perumpamaan tentang ini semua, ya kan? Mata itu adalah tentu di mata rohani gitu ya. Itu Tuhan sendiri yang melakukannya. Bagian kita adalah berkata amin, ya Tuhan, aku mengerti, aku paham. Dia datang ini juga dalam rangka memperkenalkan siapa Dia, siapa kebenarannya. Dia datang 2000 tahun yang lalu, dia bilang begini, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat itu adalah baik dan buruk, Bapak Ibu, benar dan salah, ya kan? Kalau kita hidup dari benar dan salah, ya kan, kita akhirnya kita tidak
Kita tidak akan mampu menggenapinya, Bapak Ibu, karena kita terjual di bawah dosa. Jadi Tuhan mau memperdamaikan, ya kan? Mau memperdamaikan itu menjadi pohon kehidupan, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira begitu ya. Jadi kebenaran kita itu sekarang bukan lagi hukum yang di luar diri kita. Dia mau menggenapi hukum Taurat itu oleh Dia sendiri di dalam kita, Bapak Ibu sekalian. Wah, ini agak filosofis gitu ya kayaknya gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, Dia mau mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah antara Tuhan dengan manusia. Tembok pemisah itu sudah dirubuhkan. Perseteruan hukum baik dan buruk itu sudah dirubuhkan, Bapak Ibu sekalian. Lalu setelah itu diperdamaikan keduanya. Diperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Makanya ada lagu berkata, karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah Allah yang ku miliki dan ku hargai. Bukaku diri. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, biar lebih jauh seturut dengan lapar dan haus Bapak Ibu pada malam hari ini diterjemahkan, diingatkan, diingatkan kembali kebenaran itu hidup di dalam kita. Bapak, aku telah menyampaikannya bahwa Engkau di dalam terang Kristus, di dalam kami mengerti, di dalam apa yang Kau buat dalam kehidupan kami dipersatukan dengan Engkau sendiri ya Bapak. Kau yang berkata, tinggallah di dalam aku tinggal di dalam kamu, maka kamu bisa berbuah banyak. Bapak, biarlah kami berkata amin terhadap kebenaran firman Tuhan ini, dan kami boleh hidup sebagai terang. Kalau dulu Engkaulah terang dunia, kami berkata ya bahwa kami sekarang adalah terang dunia. Tapi kerjakanlah lebih jauh di dalam pikiran, perasaan, kehendak, kemauan kami ya Tuhan, supaya kami inline seturut dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami yang mendengar berkata ya atas firman ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah.
Be strong in the Lord. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pada sore hari ini Tuhan, bukan secara kebetulan kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami percaya Tuhan adanya kuasa-Mu yang bekerja Tuhan secara dahsyat, di mana Kau mempersatukan hati para pengusaha di Kota Depok, meskipun dan di kota-kota di sekitar Jawa Barat, yang termasuk dalam regional Jabar 5 di Cianjur, Sukabumi, Kota Bogor dan Kota Depok. Tuhan, kami percaya sekalipun kami kelihatannya tidak mempunyai kemampuan yang besar Tuhan, tapi kami percaya karena kami memiliki Allah yang besar Tuhan. Hari ini kami percaya adalah satu bagian dari penyataan kerajaan-Mu Tuhan, di mana Engkau akan membukakan Tuhan kegerakan kuasa-Mu di kota-kota ini Tuhan. Kota-kota yang begitu susah kekristenan boleh berkembang Tuhan, tapi pada malam hari ini kami percaya bahwa Engkau akan bekerja melalui kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, mulai dari malam hari ini Tuhan, Engkau akan kumpulkan anak-anak-Mu Tuhan, yang anak-anak-Mu Tuhan yang berada di dalam dunia marketplace untuk saling bergandengan tangan Tuhan, untuk memberkati wilayah di 6 daerah tingkat 2 ini Tuhan, mulai dari Kota Depok, Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi Tuhan, dan Kabupaten Bogor Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu akan bekerja melalui kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami berada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur juga bahwa Engkau menaruh kami di tempat ini Tuhan. Oleh karena ini Tuhan, jadikan kami berkat Tuhan. Bukan sekedar satu komunitas yang kumpul-kumpul untuk melihat suatu peluang usaha Tuhan, tapi terlebih lagi Tuhan, kami boleh dijadikan perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk menyampaikan segala berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk para anggota dewan yang boleh hadir pada malam hari ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan Tuhan. Jadikan mereka terang-Mu, saksi-Mu Tuhan, agar mereka boleh menjadi satu kesaksian yang hidup Tuhan, dan menyatakan kuasa-Mu Tuhan di kota ini Tuhan. Bersyukur untuk setiap pribadi yang boleh hadir. Kami juga bersyukur untuk para guru-guru agama Kristen yang boleh hadir pada malam hari ini Tuhan. Betapa mereka berjuang Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah lingkungan yang begitu keras Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar kuasa-Mu bekerja Tuhan, dan kami berdoa Tuhan di masa yang akan datang kami rindukan ada satu kerjasama Tuhan, baik anggota legislatif, para pengusaha maupun juga para guru-guru. Kami berdoa Tuhan biar kuasa-Mu dinyatakan Tuhan di sekolah-sekolah di mana terjadi pelanggaran hak asasi manusia, di mana di tempat-tempat tersebut tidak boleh diajarkan ajaran pelajaran agama Kristen Tuhan. Kami berdoa Tuhan bila mulai saat ini terjadi satu sinergi yang luar biasa Tuhan, sehingga boleh mendobrak tempat-tempat yang susah, sehingga boleh kerajaan-Mu boleh dinyatakan dimanapun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk regional kami Jabar 5 Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu Engkau menaruh kami di tempat ini Tuhan, ada satu kuasa-Mu yang besar Tuhan. Sekalipun kami orang-orang yang sederhana Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau akan bekerja melalui kehidupan kami. Mari nyatakan kuasa-Mu Tuhan di masa akan datang. Pakai setiap pribadi Tuhan, tanpa melihat apapun kondisi kami pada hari ini Tuhan. Bila Natal ini menjadi satu pengingat bagi kami Tuhan, untuk memulai satu babakan yang baru Tuhan, bagi kami memberkati kota-kota di mana kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk tempat di sini Tuhan. Bersyukur juga untuk chapter-chapter yang ada di Jabar 5 Tuhan. Ada 28 chapter, di mana 21 chapter hidup dan 7 chapter lain yang masih belum bergerak Tuhan. Kami berdoa mulai dari kegerakan ini Tuhan, terjadi satu kegerakan yang dahsyat Tuhan. Para presiden chapter boleh digerakkan kembali untuk menghidupkan chapter-chapternya Tuhan, sehingga boleh terjadi kegerakan Tuhan, dan kami boleh dipakai untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati kehidupan para leaders FGBM Tuhan yang ada di Jabar 5, dengan segala usaha mereka, dengan keluarga mereka dan segala pergumulan mereka. Mari Tuhan berkati Tuhan, supaya mereka boleh menjadi satu kesaksian yang hidup. Bersyukur untuk tempat ini Tuhan, untuk Secret Garden Tuhan, yang boleh Kau pakai untuk menjadi tempat di mana kami boleh menaikkan pujian syukur. Jadikan tempat ini berkat untuk sampai kapanpun juga Tuhan. Banyak orang boleh diberkati melalui tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu, kita mengucap syukur atas rangkaian ibadah pada malam hari ini. Bapak,
Sungguh Engkau adalah Tuhan, Raja bagi kehidupan kami. Engkau Tuhan, pemilik kehidupan kami. Karenanya kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan, menandakan bahwa kasih setiamu tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita tutup ibadah ini dengan berkat kasih damai sejahtera yang daripada Bapa dan Allah Bapa yang dinyatakan melalui anaknya Yesus Kristus yang kita peringati pada malam hari ini kelahirannya, bukan saja 2000 tahun yang lalu tapi lahir dalam kehidupan kita, dan sebagai wujud Immanuel melalui Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya dalam kehidupan kita. Kita pulang dari tempat ini dengan sukacita penuh yang daripada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin.